Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti yang kita ketahui dan pernah kita belajar mengenai Biharuliyah, kali ini saya akan membahas seperti apa kasusnya ada di perairan. Mengenal makhluk Allah yang namanya jin, ada yang namanya jin perairan. Karakter daripada jin perairan ini berbeda dengan jin yang lainnya. Jin penyelam, dia memiliki karakter yang keras dan kasar. Ketika dia ditantang, semakin ditantang dia semakin ganas, semakin ganas. Dan kemudian juga tipikal jin perairan ini sering digunakan untuk sumber-sumber kekuatan. Ada yang namanya kumkuman, orang-orang pada berendam ya kan, untuk mendapat kekuatan kembal dan sebagainya dan lain-lainnya. Karakter jin perairan ini tentu dengan jin yang lain ini dikatakan ratingnya ini lebih. Oke, ada atas lagi ada namanya jin angin, jin toyar. Angin yang medianya media angin. Nah, kalau di sini angin air karena memang kehidupannya habitatnya ada di air, baik di lautan atau di danau-danau dan lain-lain. Salah satu dari dari dua jin yang mempunyai karakter memang keras. Ketika orang terindikasi gangguan yang disebabkan oleh jin perairan, biasanya cenderungnya akan emosional, tidak pernah terkontrol, marah. Nah, biasanya ada jin yang namanya bentengan kekebalan, kesaktian. Makanya ketika orang terkena gangguan seperti ini, dia seringkali mengalami gangguan ini di sekitar kepala bagian belakang, punggung berat, dan tulang ekor panas. Itu gangguan gaib pada umumnya. Nah, cenderungnya gangguan dari makhluk Allah yang namanya jin perairan ini, dia lebih cenderung bisa menonaktifkan atau melumpuhkan salah satu bagian dari tubuh orang yang terindikasi terkena gangguan tersebut. Tentunya metodenya harus tepat ketika kita sang praktisi ruqyah dengan orang-orang yang terkena gangguan gaib atau gangguan jin perairan. Metodenya tidak bisa dibaca jar atau dibaca tegas. Karena ketika kita membaca tegas itu, misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita baca sekencangnya itu, dia akan merasa tersulut, akan merasa tertantang. Nah, ini bahayanya. Ketika kita baca semakin kencang, jin itu semakin berontak dan semakin kencang, bahkan bisa mengakibatkan kematian ketika dia memang bersarang ada di pembuluh darah menjadi pecah. Karena memang sifatnya, karakternya dia akan menyakitkan bagian tubuh atau melumpuhkan bagian-bagian tubuh yang tertentu. Caranya sangat mudah, yaitu kenali karakter jin yang satu ini harus dibaca dengan syir, dibaca dengan pelan tapi tidak menantang, atau terkadang juga bola matanya itu mendelik seperti orang yang menantang marah ya kan. Nah, ini cukup diciprat-cipratkan dengan air. Jadi karakter orang-orang yang terkena seperti ini tidak bisa dibaca dengan keras atau dengan metode metode ancaman. Jangan, gunakanlah komunikasi dan sangat efektif. Makanya orang-orang yang terkena gangguan gaib dari perairan ini agak lama prosesnya, bukan berarti tidak bisa. Insya Allah bisa dengan iman. Cuman butuh kesabaran, butuh keseriusan untuk menangani. Kemudian setelah selesai atau setelah keluar jinnya, dia akan mau keluar, tapi jangan lupa Islamkan dulu kalau belum Islam ya.
setelahnya untuk ya taksosisnya atau rukyah lanjutannya ini dilakukan minuman yang seperti rebusan air daun sirsak 11 lembar pagi dan sore hari, dirutinin selama 11 hari. Insya Allah semuanya netral. Karena kita sama tahu ini dia gangguannya ada di pembuluh darah dan bahkan bisa mencelakakan bagian-bagian tubuh yang tertentu. Nah, sama halnya dengan keindahan tempat ini. Kebetulan kita ada di daerah Dewehejo. Kita bertemu dengan ali sungai-sungai yang deras, kelihatannya indah, tapi keindahan ini banyak hal-hal yang menakutkan ya. Nah, bagaimana caranya ketika kita main di air, main di sungai, kita tidak terkena jin, karakter jin yang memang habitatnya ada di perairan. Yang pertama kita bergandengan ya kan. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Agar semua itu dijauhi ya kan. Kemudian apabila kita bawa anak, yang harus dilakukan oleh orang tua adalah temani anaknya saat berenang. Saya sama keluarga saya, nah itu. Ada kalau dari pemanik kadang dia penggulung seperti gulungan tikar, kalau orang dulu bilang mah lembu ya kan, anjing perairan, tapi sama akibatnya kematian. Nah, ini kita praktisi, kita pahami kalau untuk pengobatan atau meruqyah dengan bertemu dengan karakter jin yang seperti ini, metode yang sangat tepat yang digunakan adalah metode dengan membaca secara syir, membaca secara beralih. Seperti itulah dijampe, tapi dulu kalimat akhirnya ditiup tadi supaya jin itu tidak merasa tertantang dan negosiasi. Insya Allah lebih efektif seperti itu. Ya cukup dulu dari saya. Saya akan sapa dulu nih kawan-kawan yang dari di Gunung Sindur, Ketua Pak Ali, semoga selalu sehat. Yang di Cariu, yang di Tanjung Sari, yang di ini kebetulan kita dari Sukamakmur, yang di Sukamakmur juga kalau ada di lokasi, mungkin yang di Citerep, dekat-dekat Sentul, semangat dalam mendakwahi Al-Quran sebagai sifat. Salam dari saya selaku Wakil Ketua PC Kabupaten Bogor, Ismail Solihin. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat dipahami dan dapat menjadi hasanah keilmuan bagi praktisi, bertambah-tambah keilmuannya, pemanfaatan tentang ini. Lain waktu kita akan bahas habitat jin di jin yang berunsur angin, jin toyar ya kan. Cukup sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.